Untuk membahas terkait sinyal pertemuan Prabowo dan Megawati, sudah ada narasumber kita, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Guntur Romli, Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andri R. Wijaya, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Guntur. Mas Guntur, kapan Megawati akan mengundang atau membuka pintunya untuk Prabowo? Ya, sampai hari ini waktu itu belum ada detail, Mas. Tapi direncanakan dalam waktu dekat, namun kepastiannya nanti akan diumumkan karena kedua belah pihak, Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu masih mencocokkan jadwal yang tepat untuk keduanya bisa bertemu. Tapi insya Allah akan bertemu dalam waktu yang dekat. Detailnya nanti akan diumumkan secara resmi, Mas. Baik. Dekatnya ini kapan kira-kira? Saya ke Pak Andi. Pak Andi, ini kan memang kedua sekjen sudah saling berlempar pendapat bahwa akan bertemu dalam waktu dekat sebelum pelantikan. Pelantikan kurang dari sebulan lagi. Kalau dari Pak Prabowo, inginnya kapan bertemu Ibu Mega? Pak Andi. Pak Prabowo begini, Pak Prabowo sudah mengutus ya, jadi diantaranya pimpinan Pak Muzani dan Pak Dasko untuk melakukan komunikasi dengan pihak PDIP, diantaranya dengan Pak Sekjen. Nah, dari situ hal-hal teknis itu yang saat ini masih diatur. Jadi tempatnya di mana, kemudian waktunya kapan. Nah, ini kan nunggu waktu yang tepat begitu. Jadi, nah khususnya soal tempat ini kan sangat urgen ya, dan masing-masing pihak pasti mengusulkan tempat. Ada yang ngusulin di Tengku Umar aja, ada yang di Kertanegara aja, atau tempat yang netral. Nah, biasanya Pak Prabowo tuh untuk saat ini menerima ketua umum partai politik ya pasca Pilpres ini di Kertanegara. Nah, ini ada beberapa usulan di tempat lain, bahkan tadi Mbak Puan juga sudah mengatakan kalau di tempat yang asik. Nah, kemungkinan akan di tempat yang netral. Nah, ini yang belum ditentukan tempat netral itu di mana, begitu Mas. Baik, saya ke Mas Agung. Mas Agung, sebenarnya seberapa penting sih nanti pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri? Ya, secara personal ini penting ya, karena untuk memastikan relasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo memang tidak ada problem. Tapi memang kan arahnya selama ini ada masalah di soal institusional ya, pasca Pilpres 2024, di mana di situ ada perihal soal Gibran, Presiden Jokowi dan keluarga Solo yang memang sampai hari ini menghambat ya terjadinya pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Saya kira titik krusialnya di sana. Nah, ketika tadi ada bahasan soal tempatnya di mana, kan ini menarik karena menentukan ya posisi tawar, apakah di sisi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan Ibu Mega dan terpetik ya sebagai partai yang berseberangan dan punya posisi tawar juga, karena kita tahu DNA politik PDIP ini kan sebagai oposisi ya, saya dalam tanda petik itu yang memang mampu mengorkestrasi beragam macam dalam tanda petik kritik, kemudian saran, bahkan perlawanan di luar parlemen. Dan kemarin sudah teruji ya Bang Guntur ya ketika revisi undang-undang pilkada seperti itu. Jadi saya kira masing-masing punya posisi tawar dan harapannya minimal bertemu agar situasi di grassroots kita juga positif ya, kohesi sosial masyarakat kita juga bisa lebih objektif melihat semua hal ini seperti itu. Tapi siapa yang mengundang juga apakah penting? Siapa yang terlebih dahulu penting. gitu? Kalau politik itu soal teknis ini sama pentingnya dengan soal substansi pertemuan ya, tempat, waktu, kemudian bahan obrolannya seperti itu, apa yang mau dibahas ini sama pentingnya. Karena apa? Karena bisa menentukan berapa lama durasinya. Nah, saya akan menunggu itu. Kalau durasinya 1 jam ini normatif, di atas 1 jam, wah ini intim berarti. Baik. Saya ke Mas Guntur. Mas Guntur, kira-kira gimana nih? Sudah ada belum bahasan mengenai pertemuan di mana? Meskipun tadi kalau misalnya jadwalnya belum ketemu, tapi lokasinya Mas di mana? Dan kira-kira yang mengundang apakah Ibu Mega? Apakah itu memungkinkan? Saya kira tadi yang disampaikan oleh Mbak Puan kan sudah jelas bahwa ini adalah keinginan antara kedua belah pihak. Jadi antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo yang selama ini juga tidak pernah ada persoalan di antara keduanya. Nah, terkait juga tema perbincangan, ya kami
yakin bahwa ini juga terkait masa depan bangsa, terkait pemerintahan Pak Prabowo ke depan ya. Karena momennya juga sudah tepat, tanggal 20 Oktober itu pelantikannya Pak Prabowo, dan beliau adalah presiden terpilih. Jadi kita juga harus menghormati pilihan rakyat dengan menciptakan suasana yang kondusif, dengan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo, dengan disimpulkan kalau di kader PDI Perjuangan adalah pertemuan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, Mas. Baik, saya ke Pak Andi. Pak Andi, kalau dari Pak Prabowo sendiri, apakah rencananya Pak Prabowo yang akan datang ke tempat Ibu Mega atau mengundang Ibu Mega ke Kertanegara? Ya, sebenarnya inisiatif ini adalah pertama didasari Pak Prabowo ingin mengajak seluruh komponen ya, seluruh partai politik gitu, termasuk beberapa organ-organ politik yang ada di Indonesia itu bersama-sama membangun negara ke depan dalam sebuah pemerintahan ke depan. Gitu. Ini kan prinsip pertama. Makanya mengajak ke beberapa organ-organ politik termasuk partai politik yang ada, khususnya dengan PDIP. Nah, kalau dilihat historinya, sebenarnya Pak Prabowo ini DNA politiknya itu dekatnya ke PDIP. Kita lihat misalkan semenjak deklarasi partai politik ya, sejak pendirian 2008 akhir itu, ikut pemilu pertama itu 2009 dan koalisi pertama itu dengan PDIP waktu itu. Jadi kalau mau oportunis kan waktu itu bisa aja gabung ke pemerintahan SBY ya, SBY Budiono gitu. Toh juga dengan Bu Mega nggak didukung sebagai capres gitu, cuman cawapres waktu itu. Gabung ke SBY Budiono udah dapat menteri dan mungkin bisa langsung gabung di pemerintah. Tapi enggak, waktu itu bergabung bersama Bu Mega, koalisi untuk maju Pilpres. 2012 juga demikian di DKI itu. Baik. Dorong Pak Jokowi padahal waktu. Nah, jadi ini kalau lihat historinya dulu ya Mas ya. Jadi itulah yang pertama melatar belakangnya adalah Pak Prabowo pengen mendorong ya, membangun bersama. Karena kan gotong royong, persatuan ya, itu bagi Pak Prabowo adalah modal awal dalam membangun bangsa. Dari situlah menjadi modal Pak Prabowo untuk komunikasi dengan Bu Mega. Ya, persoalan masuk pemerintah atau enggak nomor 2, tapi ini kan konsolidasi nasional, ya, harmonisasi menuju langkah untuk membangun ke depan. Kalau ada mungkin ria-ria kan juga kurang mulus nanti untuk memimpin bangsa ini ke depan. Jadi seperti itu, Mas. Nah, pembicaraannya apa pastinya juga yang strategis ya. Bagaimanapun juga PDIP ini adalah partai pemenang pemilu, ya, punya modal kuat, punya pengalaman panjang. Nah, itu yang menjadi modal awal untuk melakukan komunikasi dengan PDIP gitu. Baik, Mas Agung, sebaiknya apa yang dibahas oleh Ibu Megawati dan Pak Prabowo nanti saat bertemu? Ya, saya kira yang utama sebenarnya menormalisasi ya pasang surut relasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira juga bagaimana lanskap politik kita ya. Nanti 1 Oktober ada pelantikan anggota DPR, DPD, MPR. Nah, kira-kira siapa pimpinan DPR-nya? Apakah ada revisi Undang-Undang MD3 misalkan? Apakah ada arahan PDIP masuk ke kabinet atau tidak? Ya, rumor-rumor spekulatif mengungkapkan ada kursi Menko yang disiapkan. Ya, ada kursi-kursi menteri di bawah Menko-nya, seperti itu. Jadi saya kira walaupun ini bahasanya posisi, tapi posisi ini kan posisi yang mengatur hajat hidup rakyat kita. Dan saya kira hal biasa, hal lumrah, tidak perlu kita menutup-nutupi itu supaya apa? Supaya masyarakat terang dan semuanya jelas. Tapi kalau saya mewakili publik, harapannya PDIP tetap berada di luar pemerintahan, Mas Wilson. Kenapa? Karena kalau semuanya masuk ini bahaya, ya. Repot kita nanti. Check and balance-nya bagaimana ini, Bang Guntur? Jadi kalau Mas Guntur, gimana tuh Mas Guntur harapannya PDI di luar perjuangan? Ya, di luar pemerintahan. Ya, tentu saja itu juga. Ya, betul Mas, bahwa soal opsi mau berada atau di luar pemerintahan kan sampai sekarang itu belum diputuskan. 2 opsi itu kan ada di tangannya Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati. Beliau yang menurut di ADART kami itu yang punya hak prerogatif untuk menentukan sikap politik partai, apakah berada atau di luar pemerintahan. Namun selama ini juga Ibu Megawati kan sangat mendengarkan ya suara-suara dari publik, dari kelompok-kelompok sipil. Misalnya ketika waktu putusan MK untuk mengawal, untuk menolak RUU Pilkada, ini kan juga bagian dari menjawab, merespon suara publik ya. Dan juga misalnya juga meminta
menunda revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Dan ini juga adalah suara-suara dari publik, suara dari kelompok sipil, dan alhamdulillah ternyata kan direspon positif juga oleh fraksi Gerindra, oleh Pak Prabowo. Jadi komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Gerindra, Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu berlangsung sangat positif terkait bagaimana kita sama-sama menjawab, merespon ya isu-isu yang berkembang dari publik, dari tuntutan masyarakat sipil. Begitu, Mas. Baik, baik. Nah, kalau dari Mas Andi sendiri, kira-kira dari Pak Prabowo akan membahas apa selain mungkin meminta pengalaman Ibu Mega? Apakah juga mungkin akan mengajak PDI Perjuangan untuk masuk ke pemerintahan? Pak Andi? Pak Prabowo komunikasi soal yang normatif-normatif pasti akan mengajak Ibu Mega, karena sebenarnya dalam rangka untuk menghormati Ibu Mega ya. Jadi pertemanan politik yang dulunya pernah terjalin ini kan pasti akan mengajak bahwa nanti PDIP mau bergabung atau tidak itu soal lain. Tapi ini kan adab ya dalam membangun bangsa ke depan, apalagi Ibu Mega ini adalah senior gitu, punya pengalaman panjang, pasti akan diajak itu. Gitu. Jadi bagaimanapun juga kan PDIP punya kader-kader politik yang bagus, putra-putra terbaik yang mungkin bisa dipasang di kabinet gitu ya, itu pasti gitu. Jadi nggak mungkin nggak gitu. Kalau soal nanti tidak ada yang oposisi, jadi Pak Prabowo juga memahami, Mas. Ini kan sistem pemerintahan presidensil ini fungsi parlemen tetap berjalan, bukan kayak parlementer. Jadi begitu masuk ke pemerintahan semua akan diam gitu, dinamika di parlemen akan mempengaruhi. Enggak juga, presidensil ini kan beda kayak parlementer gitu, meskipun faktanya mempengaruhi, tapi teorinya kan nggak gitu. Jadi kita hormati mungkin, dan Pak Prabowo waktu diklat di Hambalang kemarin juga mengatakan demikian. Jadi kalau gagasan saya bagus, program saya bagus, dukung saya, tapi kalau ada yang meleng dikit silakan tinggalkan saya. Beliau semua kayak gitu, artinya kan parlemen berjalan ya. Jadi memahami fungsi itu tetap jalan gitu. Baik, saya ke Mas Agung. Mas Agung, ini kan sebenarnya wacana pertemuan ini sudah ada sejak Prabowo terpilih sebagai Presiden 2024-2029. Tapi sampai sekarang belum bertemu. Mungkin salah satu alasannya tadi selain waktu dan tempat, apakah juga mungkin ada alasan kira-kira dua-duanya menyiapkan skenario apa nih? Apa yang ditawarkan dan apa yang akan diterima? Apakah mungkin juga seperti itu sehingga makanya sampai sekarang masih belum ketemu nih keduanya? Iya, saya lihat memang arahan paling real sebenarnya ada barrier politik ya, karena Presiden Jokowinya masih menjabat sampai 20 Oktober 2024 nanti seperti itu. Jadi ketika Pak Jokowi sudah mau turun ya, maka kemudian arahan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo menguat. Jadi itu yang paling utama dan yang paling pertama saya kira alasan yang tidak bisa tolerir ya, karena memang majunya Gibran kemarin itu sedikit banyak melukai ya suasana kebatinan politik PDIP, karena kita tahu harusnya Pak Jokowi, Mas Gibran tuh tegak lurus ya dengan arahan partai untuk mendukung misalkan Ganjar dengan Pak Mahfud. Saya kira itu, dan hal lain saya kira tidak ada yang terlalu krusial. Ya, karena kan kita tahu pasca Pilpres ada momen Lebaran, ada momen Idul Adha, sekarang akhirnya menguat ada momen suksesi. Ya, saya kira perlu kita dorong, perlu kita pastikan bahwa pertemuan ini terjadi, karena harapan publik ya semua tokoh-tokoh bangsa bisa akur, bisa rukun. Tapi jangan masuk kabinet, itu aja selesai ya. Minimal ya nanti sampai 20 Oktober lah. Nanti habis 20 Oktober mau masuk, nanti kita bahas lagi Mas Wilson. Mas Guntur, bener nggak tadi itu barriernya Mas Guntur? Biar seimbang semua. Enggak, Mas, kalau Ibu Mega belum bertemu dengan Pak Prabowo selama ini kan bukan Jokowi lah. Bagi kami kan Jokowi sudah bukan faktor ya. Ya tidak bertemu karena Ibu Mega kan masih menghormati konstituen yang memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kemudian kan kami kan juga waktu itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian juga ke pengadilan, ke Petun, ya kan. Namun yang seperti kita ketahui hasilnya putusan MK ataupun juga pengadilan, ya kita harus menghormati putusan hukum, dan juga ini suksesnya juga semakin dekat, dan kami sudah berjuang untuk menghormati dari konstituen, proses hukumnya yang terjadi seperti ini ya
Ya, menurut kami ini sudah momentum yang tepat untuk bertemu. Kalau sebelum ini tidak bertemu antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo karena faktor-faktor tadi. Untuk tetap menghormati konstituennya Ganjar Mahfud, kemudian menghormati proses hukum yang sedang berjalan pada waktu itu. Gitu, Mas. Baik, baik. Mas Andi, kira-kira akan bertemu dalam minggu ini kah? Yang jelas belum pelantikan, Mas. Baik, artinya kita harus tetap tunggu ya, berarti sampai 20 Oktober Ya, nanti. tunggu saja. Baik, kita akan nantikan seperti apa pertemuannya, berapa lama dan juga di mana. Kita akan nantikan bersama. Semoga nanti pada saat pertemuan ini bisa dimaknai masyarakat dengan demokrasi yang sejuk, karena meskipun duanya entah akan berseberangan atau bekerja bersama di pemerintahan berikutnya, tapi para pemimpin Indonesia bisa saling bersilaturahmi. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Guntur Romli, Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andi R. Wijaya, dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Mas Agung Baskoro. Sehat selalu.